Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pengguna Chromebook dimanapun berada. Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Google Drive di Chromebook yang dikelola oleh sekolah atau Chromebook yang tipenya itu menggunakan domain belajar.id. Walaupun berbeda dari tipe umum, tapi intinya sama karena di Chromebook sekolah ini hanya ada beberapa fitur yang dibatasi oleh administrator. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Google Drive di Chromebook tanpa akses internet, teman-teman. Jadi, salah satu kelebihan Chromebook ini adalah kita bisa menggunakan fitur aplikasi Google seperti Google Drive, Google Docs, Google Spreadsheet, sama Google Slide. Ketiga aplikasi itu merupakan aplikasi-aplikasi yang paling sering digunakan untuk aktivitas pembelajaran ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuka Google Drive secara offline atau tanpa akses internet. Nah, langkah yang pertama, silahkan teman-teman tentu saja harus update dulu OS Chromebook-nya atau OS Chrome-nya minimal berada di 117 ke atas versinya ya. Berada di 117 ke atas. Ini adalah versi dari Google Chrome OS terbaru untuk Chromebook teman-teman ya. Nah, nanti setelah teman-teman update aplikasi Chromebook-nya, OS Chrome-nya ya. Nah, teman-teman tinggal langsung aja masuk ke start menu teman-teman ya. Dimana di start menu ini sudah disediakan icon dari Google Drive. Nah, ini bisa kita akses tanpa menggunakan akses internet. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tidak ada akses internet sama sekali ya teman-teman. Nah, di sini itu akan ada jumlah penggunaannya ini teman-teman ya. Nah, kelebihan dari Chromebook yang dikelola oleh Kemendikbud lewat akun belajar.id itu teman-teman, dia memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 100 GB. Kalau dulu awal-awalnya itu penyimpanannya itu sampai 1 TB kalau nggak salah ya, 1000 GB. Tapi sekarang kayaknya dikurangin karena sebanyak ini pun juga kapasitasnya nggak dipakai gitu. Jadi dipakainya itu hanya sedikit saja. Hanya beberapa mungkin file-file yang bisa digunakan. Padahal ini kalau menurut saya kalau bisa dipakai seterusnya ini sangat bagus sekali untuk menyimpan file-file kita supaya tidak hilang teman-teman ya. Supaya tidak terhapus. Biasanya kan kalau kita simpan di laptop itu takut hard disknya rusak, takut laptopnya hilang gitu kan. Tapi kalau kita simpan di cloud lewat Google Drive ini tidak akan hilang kalau kita akunnya itu dijaga ya, akun Google Mailnya ataupun juga akun domain belajarnya. Nah, di sini teman-teman ketika melihat fiturnya yang terbuka secara offline Google Drive-nya, yang pertama ada priority ya. Maksudnya itu adalah file-file yang diprioritaskan, yang utama yang ada di yang sering teman-teman buka pertama kali itu ada di prioritas biasanya. Nah, kemudian di sini ada My Drive. Nah, di My Drive ini adalah file-file yang bisa dibuka secara offline, teman-teman ya. Ada sebagian yang sudah saya simpan dalam bentuk offline. Jadi kalau kita buka salah satu filenya, teman-teman, nah, kita buka saja ini yang file Google Slide ya. Maka secara otomatis dia akan membuka ke sini, teman-teman. Nah, contohnya itu seperti ini. Dia langsung masuk ke filenya. Dan ini kita bisa buka secara offline. Dan ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan, teman-teman. Kemudian ini kan yang versi 4.0 atau Google Slide ya. Kemudian kita coba buka dari Google Drive ini yang versi 1. Kita coba. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini juga bisa dibuka, teman-teman. Dan ini juga bisa diedit ya, sebagian bisa kita edit. Nah, berfungsi secara offline. Maka secara otomatis kita sudah menggunakan Google Docs ini secara offline, teman-teman. Nah, ini penting, wajib diketahui untuk para pengguna Chromebook yang domain belajar.id ya. Walaupun itu banyak keterbatasan, tapi menurut saya ini bisa dikatakan sebuah kesempatan untuk digunakan semaksimal mungkin untuk produktivitas pekerjaan kita. Kemudian yang spreadsheet-nya ya, yang Excel-nya kita coba. Nah, kita buka ya. Ini saya sudah menyiapkan file, sudah ada.
Kita coba buka. Nah, dia akan terbuka teman-teman ya seperti ini. Ini file yang kita buka secara offline. Dan fitur-fiturnya pun juga sudah terbuka teman-teman ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi di My Drive ini, selain kita bisa membuka file-file yang emang kita simpan secara offline, teman-teman ya, seperti ini. Sudah ada file-filenya. Ini maksudnya file-file yang kita kerjakan di Google Docs dan kita tersimpan secara offline, teman-teman ya. Kemudian kita juga di sini tuh bisa membuat file dokumen baru. Kalau di Microsoft Word kan ada Microsoft Office Word-nya ya. Nah, ini di sini ada Google Docs. Kalau untuk versi Google itu aplikasinya menggunakan Google Docs, dan ini merupakan aplikasi yang lebih mudah menurut saya untuk membuat laporan-laporan atau dokumen. Nah, kalau kita klik pun juga teman-teman, ini bisa digunakan secara offline. Asal dengan syarat Chromebook-nya harus diupdate ya ke versi terbaru OS Chrome-nya. Itu nggak membutuhkan waktu lama, paling beberapa giga ya untuk diupdate, karena kalau nggak diupdate nanti fiturnya itu tidak akan terbuka secara maksimal ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman silahkan tulis dulu judulnya apa. Nah, mulai mengedit. Nah, maka ini akan tersimpan di sini ya teman-teman. Nah, akan tersimpan di Google Card. Kita kasih judul aja Google ya. Kemudian kita keluarkan. Maka dia akan tersimpan di sini teman-teman. Nah, teman-teman, kelebihannya itu juga kalau kita menggunakan akun versi Google, akun belajar, itu dia ada beberapa fitur yang bisa kita buka secara offline juga ya. Jadi ini mungkin akan lebih dipertimbangkan atau lebih dikembangkan lagi aplikasi-aplikasinya untuk yang lainnya. Nah, jadi itu teman-teman ya cara menggunakan Google Drive secara offline. Ini bisa kita keluarkan lagi. Ini file-file Excel tadi ya, kita keluarkan saja. Nah, jadi dari Google Drive ini kita bisa membuat Google Docs, Google Sheet atau spreadsheet ya, kemudian juga Google Slide dan Google Drawing teman-teman ya. Jadi ini yang terlihat jelas itu adalah aplikasi-aplikasi yang bisa dibuka sama kita ya di Chromebook. Itu aja teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan seputar Chromebook, baik itu Chromebook biasa ataupun Chromebook sekolah, silahkan berbagi sharing di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa bantu support channel ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.